Abu Lahab, Abu Jahal, dan para musuh Islam sudah luar biasa menyakiti Rasulullah dan para sahabat. Sampai-sampai mereka mengancam kepada semua orang-orang yang berjualan di Mekah, tidak boleh menjual makanan, tidak boleh menjual kebutuhan sembako untuk kebutuhan rumah tangga bagi para pengikut Muhammad. Kalau kedapatan kalian menjual barang, jangankan bersedekah, beli tak boleh. Gimana jahatnya kafir yang ada di Mekah? Banyak anak-anak dalam kelaparan. Kita belum pernah merasakan kelaparan. Paling-paling kita telat makan. Ini saya ceritakan ini, jangan terlalu banyak alasan. Alasan Allah telah menjawab. Semua kita punya alasan, tapi Allah telah memberikan jawaban yang tepat. Kenapa ayat ini diturunkan? Karena para umat Nabi Muhammad waktu itu yang tidak kuat. Para sahabat bertemu dengan Rasulullah, meminta keringanan dalam beribadah. Wahai Rasulullah, bolehkah untuk sementara waktu kita tidak sholat dulu? Nanti kalau sudah aman, kita sholat lagi. Rasulullah tidak berani menjawab. Rasulullah hanya tertunduk karena tidak punya jawaban. Ya Rasul, engkau lebih paham dengan keadaan kami sekarang. Kalau pribadi saya yang akan dipancung, saya siap. Tetapi anak saya masih kecil. Istri saya akan disiksa. Keluarga saya juga disiksa. Engkau juga tahu ya Rasul, berapa kejamnya mereka. Tidak ada belas kasihan sedikit pun. Kami tidak akan pernah berpisah bersamamu, wahai Rasulullah. Cuman, ini masalah keamanan dan keselamatan. Kami mohon, engkau menanyakan, boleh tidak sementara kita tidak sholat? Karena benar-benar akan dipancung, bukan sekedar alasan. Akhirnya Jibril turun menurunkan ayat yang barusan kita baca. Salah satu ayat hijrah, perintah hijrah ini. Ya ibadiyalladzina amanu, Jibril hadir. Wahai Muhammad, Allah memberitahu, menjawab di atas pertanyaan sahabatmu. Allah mengatakan, ya ibadiyalladzina amanu, wahai manusia yang beriman. Katakan bagi siapa saja manusia yang telah beriman, mengikuti ajaran kebenaran yang telah engkau dakwahkan sekarang, wahai Muhammad, kata Jibril. Allah memberi syarat. Kalau masalah para sahabatmu menanyakan, adakah boleh meninggalkan sholat 5 waktu untuk sementara waktu? Jawabannya tak boleh. Kalau seandainya mereka terancam, Allah memberi jawaban, inna ardi wasi'atun. Bumi yang telah Allah Ta'ala ciptakan, tempat tinggal di muka bumi ini bukan hanya Mekah sahaja. Inna ardi wasi'atun, masih cukup luas tempat yang lain untuk engkau beserta sahabatmu. Wahai Rasulullah, engkau beserta para sahabat akan bisa melanjutkan, menyelamatkan agama Allah di tempat yang lain. Masih cukup banyak daerah yang lain yang lebih nyaman, lebih tenang, lebih mudah. Wahai Rasulullah, engkau menyampaikan dakwah perintah Allah, menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Katakan bagi mereka, jangan cari-cari alasan untuk tidak beribadah kepada Allah. Dari ayat ini kita pahami, rupanya sholat tidak ada alasan untuk kita tinggalkan. Maka jangan bermalas-malasan. Jangan sedikit sakit, kita cari alasan. Kenapa enggak sholat? Sakit. Sakit apa? Belum tahu. Masih ada perencanaan. Sakit yang akan kita jadikan alasan, masih kita pikir-pikir dulu. Pura-pura sakit, pura-pura lemas, dan lain sebagainya. Supaya kita diizinkan untuk tidak sholat berjamaah. Ingat deh, ingat wahai santriwati dan santriwati, para sahabat Rasulullah telah terbukti mereka disiksa, tapi Allah tidak meringankan sholat kepada mereka.
Inna ardi wasi'atun fa iya ya fa'budun. Kalau Mekah tidak aman, keluarlah kalian dari Mekah. Berhijrahlah ke tempat yang lebih aman. Terus Rasulullah kemana? Dari situlah Rasulullah memberitahu kepada para sahabat, untuk masalah salat, Allah tidak mengozorkan walaupun dalam keadaan apapun. Terus bagaimana wahai Rasulullah? Masih cukup banyak tempat yang lain untuk kita bisa beribadah kepada Allah. Kita akan kemana? Yasrib, kata Rasulullah. Kita akan menuju kota Yasrib. Mana itu Yasrib? Yasrib nama Madinah waktu dulu, sekarang dinamakan dengan kota Madinah. Jauh tidak antara Mekah dengan Madinah. Perjalanan Rasulullah beserta sahabat, orang yang keluar bersama Nabi untuk menyelamatkan agama, orang yang keluar bersama Rasulullah tanpa alasan, karena perintah Allah tetap mereka jalankan walaupun dalam keadaan sangat menderita. Berjalan tanpa makanan, berjalan tanpa minuman. Kaum perempuan, anaknya di dalam gendongan. Para laki-laki berjalan kaki, membawa bekal ala kadar. Harta yang telah mereka kumpulkan di Mekah, mereka tinggalkan semuanya. Kenapa? Demi agama. Makanya jangan cari-cari alasan. Apa alasanmu untuk tidak belajar? Apa alasanmu untuk tidak memperjuangkan agama Allah? Kalau ada alasan yang lebih menyakitkan daripada para sahabat, silahkan ungkapkan. Tetapi sampai dengan kapanpun kita tidak akan pernah mendapati alasan. 17 hari, 17 malam perjalanan jalan kaki di dalam pasir gurun Sahara yang tidak ada tempat berteduh. Mekah dan Madinah adalah tanah yang gersang, yang ada cuman bebatuan. Para sahabat berjalan di atas batu yang sangat tajam, kakinya berdarah-darah, anaknya menangis karena kelaparan dan kehausan. Di saat malam mereka juga tidak berhenti kecuali sudah merasa aman. Rasulullah 3 hari 3 malam sebelum melakukan hijrah ke Madinah mesti bersembunyi di Gua Sur. Mana itu Gua Sur? Kalau dari Masjidil Haram menuju Gua Sur lebih kurang 7 km perjalanan, dengan perjalanan mendaki di atas bukit yang sangat tinggi, bebatuan yang sangat terjal. Rasulullah bersembunyi di situ di atas perintah Allah dan dalam lindungan Allah. Baru berangkat 17 hari 17 malam tanpa membawa bekal, rela meninggalkan kampung halaman, tanah kelahiran. Ini kita belum kemana-mana, kita belum keluar dari Sebelu, cuman kita beda desa, beda kecamatan kadang. Tapi ingat, para sahabat rela meninggalkan semuanya hanya untuk perintah Allah, menjalani perintah Allah, melakukan perintah Allah. Hijrah bukan karena menyelamatkan harta, tapi hijrah bukan karena takut kehilangan nyawa. Mereka hijrah karena sayang kepada agama. 17 hari, 17 malam dalam sejarah. Bukan waktu yang singkat, setengah bulan lebih berjalan baru sampai ke Madinah. Quba namanya. Masjid pertama yang Rasulullah bangun sampai sekarang masih ada pembuktian sejarah Masjid Quba. Orang Madinah menerima Rasulullah dengan senang hati. Para sahabat menerima ajakan Rasulullah dan diterima dengan kemuliaan yang diberikan di atas perintah Allah pula. Orang Madinah belum beriman, tapi mereka tidak cari alasan. Yang hadir waktu itu bukan orang kaya, kebanyakan sudah miskin. Di saat di Mekah mungkin mereka kaya, tetapi dalam perjalanan mereka tidak bawa apa-apa. Uang tidak ada, makanan nggak ada, rumah nggak bisa dibawa. Harta pusaka yang telah mereka kumpul bertahun-tahun mereka tinggalkan begitu saja demi agama.
Ayah dan bunda mereka yang belum beriman tetap berpisah, ditinggalkan di Mekah. Yang ingin Abiyah sampaikan, kalau seandainya terjadi kenapa-kenapa dengan kita, apanya yang kenapa-kenapa, apa saja boleh, yang jelas itu merupakan sebagai rintangan untuk kita melanjutkan belajar ilmu agama. Tolong dijawab, jangan sekarang di saat kejadian baru dijawab. Kalau seandainya pada diri kalian nanti akan dihadapkan oleh Allah dengan bermacam-macam masalah, kita pilih mana? Pilih agama ataupun pilih keluarga? Pilih agama, pilih iman, pilih menjalani ibadah, ataupun kita akan memilih harta? Jawabannya akan ada nanti. Siapa yang akan kita pertahankan? Mempertahankan dunia, balasannya neraka kalau dunia hanya untuk dunia. Mempertahankan agama, balasannya surga nanti ada pada waktunya. Pilih mana? Ini untuk para santri, yatim, ataupun fakir miskin, ataupun yang masih punya kedua orang tua dan punya biaya ala kadar. Sekali lagi saya ulangkan, saya ulangi, tidak ada alasan apapun. Al-Quran telah memerintahkan di atas perintah Allah. Alhamdulillah sampai sekarang dalam Al-Quran perintah itu masih ada.